Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Plot Misteri. Video kali ini ada sebuah cerita dari tulisan Levinka berjudul Air Terjun. Kejadian ini terjadi pada tahun 2014. Dan kisah ini terinspirasi dari kisah nyata yang diceritakan langsung oleh seseorang bernama Mita, pemeran utama dalam kisah ini. Baik, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Kejadian mencekam di air terjun. Malam itu saat aku, Yuni, dan Desi baru saja pulang dari tempat kerja di sebuah tempat karaoke. Kami menyempatkan diri untuk mampir membeli nasi goreng langganan yang terkenal enak di dekat kosanku. Saking seringnya kami mampir ke warung itu, Pak Yono si penjual nasi goreng sampai hafal dengan nama kami satu persatu dan juga paham dengan selera kami masing-masing. Cewek-cewek bapak udah datang, mau makan apa? Tanya Pak Yono ramah sambil tersenyum. Pak Yono bisa aja, awas loh Pak, nanti istri bapak dengar disangka kami yang godain Pak Yono. Protesku sambil berpura-pura kesal. Aku tahu Pak Yono memanglah orang yang ramah dan suka bercanda. Ibu dengar kok Mbak Mita, biarin aja. Nanti kalau mau tidur biar tidur di luar saja. Kalau masih suka genit sama cewek-cewek cantik. Sahut Bu Ani yang tiba-tiba muncul sambil membawa suiran daging ayam dan meletakkannya di samping Pak Yono. Kami pun sontak tertawa melihat Pak Yono yang dijewer sama Bu Ani. Meskipun Pak Yono terkadang suka menggoda gadis-gadis muda, aku tahu kalau itu cuma sebatas bercanda saja. Pak Yono begitu menyayangi istrinya. Dulu saat aku baru aja akrab dengan Pak Yono, ia bercerita bahwa Bu Ani sedang sakit di kampung. Pak Yono berkata bahwa ia harus bekerja keras demi pengobatan istrinya. Istrinya terkena stroke di usianya yang masih 37 tahun. Hal itu membuat Bu Ani tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri, yaitu melayani suaminya selama 2 tahun. Saat itu aku bertanya pada Pak Yono, apakah Pak Yono benar-benar bisa sabar dengan kondisi istrinya kini? Dan apakah Pak Yono pernah terpikir untuk menikah lagi karena kondisi istrinya yang tidak bisa memberikan apa yang harusnya seorang istri berikan pada suami? Namun jawaban Pak Yono membuatku tersentuh akan ketulusan cintanya. Saya itu memang suka genit sama cewek-cewek cantik dan muda Mbak, tapi saya itu gak pernah punya pikiran buat menduakan istri saya. Istri saya lagi sakit di rumah, masa iya saya tega cari perempuan lain demi kesenangan saya sendiri? Ucapnya kala itu sambil mengaduk-aduk nasi di atas wajan penggorengan besar. Yang jadi fokus saya sekarang itu ya cuma satu. Apa itu Pak? Tanyaku pada Pak Yono kala itu. Tujuan saya cuma satu, yaitu kesembuhan istri saya di kampung. Saya harus bekerja keras demi berusaha membuat istri saya bisa sembuh seperti sedia kala. Jawaban dari Pak Yono itu membuatku berkaca-kaca. Ternyata Pak Yono adalah orang yang sangat tulus mencintai istrinya. Dalam keadaan apapun Pak Yono selalu ingin memberikan yang terbaik buat istrinya. Aku berharap kelak suamiku yang entah siapa dan sekarang sedang ada di mana bisa memiliki sifat yang sama seperti Pak Yono. Wih, ngelamun aja. Suara Desi dan gebrakan di meja membuatku tersadar dari lamunan. Nasi goreng tuh dimakan, sampai dingin ntar kalau nggak cepat dimakan. Udah jadi toh, kapan naruhnya? Aku pun terkejut setelah menyadari nasi goreng teri kesukaanku ternyata sudah tersaji di depanku. Gak sabar rasanya menyantap makanan favoritku ini. Saatnya untuk makan. Makanya jangan bengong aja deh Mita. Kamu mikirin apa sih? Suami juga belum punya, udah banyak ngelamun. Canda Yuni. Belum sempat aku menyahut, Desi udah lebih dulu menimpali. Justru itu, karena dia belum menikah, makanya banyak ngelamun. Mikirin usia sudah 2-3 tahun tapi belum juga nikah-nikah. Enak aja. Lah kalian juga sama kan 23, malahan lebih tua beberapa bulan dari aku. Protesku tak jelas karena aku yang sambil mengunyah nasi goreng dalam mulut. Tapi aku sama Yuni kan santai aja, gak suka ngelamun kayak kamu. Kamu tuh akhir-akhir ini kayak yang lesu gitu deh Mit, kenapa? Tanya Desi di sela mengunyah makanan. Gak tahu ya, beberapa hari ini tuh aku kayak kurang semangat dalam hidup. Kenapa ya kira-kira? Tanyaku pada kedua temanku. Mereka berdua nampak saling tatap sebelum kemudian sama-sama memandang ke arahku. Ya nggak tahu, kamu yang bengong kok malah tanya ke kita. Sahut Desi sambil mencibirkan bibirnya yang tipis. Palingan juga Mbak Mita itu cuma butuh hiburan saja. Selama ini kalau saya perhatikan Mbak Mita, Mbak Yuni dan Mbak Desi itu kan tiap hari kerja terus tiap hari. Pulangnya juga sering malam. Pasti kalian semua itu butuh yang namanya refreshing, ucap Bu Ani yang sedang membereskan piring di meja sebelahku.
Aku berpikir mungkin saran dari Bu Ani ada benarnya juga. Aku terlalu sibuk bekerja selama setengah tahun. Sampai-sampai gak pernah sekalipun memikirkan untuk pergi libur. Tapi aku gak begitu tahu akan berlibur di mana. Karena meskipun aku sudah cukup lama di kota ini, tapi aku gak tahu tempat yang asik buat dijadikan tujuan wisata. Bener juga Bu, saya sudah lama gak liburan. Saya selalu sibuk sama pekerjaan saya sampai-sampai gak pernah memikirkan buat berlibur. Tapi saya bingung, harus berlibur kemana? Ucapku kala itu. Gimana kalau ke Bali? Di sana enak loh, pemandangannya juga indah dan kita bisa ketemu sama banyak bule, tahu nggak? Desi memberikan usul. Bener juga, kalau ke sana kan enak, bisa ketemu bule, terus nanti foto-foto, habis foto minta tanda tangan, ya kan? Timpal Yuni. Aku menggeleng mendengar usulan konyol mereka. Ngapain? Ke Bali itu jauh, kita itu paling kan bisanya libur 3 hari. Dan kalau buat ke Bali tuh aku harus ngumpulin uang dulu jauh-jauh hari sebelum ke sana. Gak mungkin kan bawa uang pas-pasan ke sana. Masa iya sampai sana cuman beli es teh terus pulang. Ya udah gini, minggu akhir bulan ini kan tempat kerja kita kan juga mau direnovasi. Kata Pak Danu juga kita bakalan diliburin selama 5 hari. Nah, kesempatan tuh buat kita liburan. Yuni memberikan usul. Ah, bener juga ya. Kita bisa libur sepuasnya nanti. Tapi kita mau liburan kemana? Tanya aku bingung. Aku memang ingin berlibur tapi aku gak tahu mau kemana. Gimana kalau ke air terjun aja? Ucap Desi. Kalau kalian setuju, aku bisa coba ajak teman-teman yang lain juga, barangkali mereka mau. Setuju? Jawabku mantap. Aku merasa berlibur ke air terjun adalah ide yang bagus. Terlebih lagi, aku udah lebih dari 5 tahun tidak pernah pergi ke air terjun. Ya udah, nanti aku hubungi yang lain ya. Besok kita buat janji dulu ketemu sama yang lain buat bahas rencana kita. Singkat cerita, 2 hari setelah itu kami pun membuat janji bertemu di sebuah kafe. Aku, Desi, dan Yuni udah lebih dulu tiba di sana karena jarak kafe dengan tempat tinggal kami juga lebih dekat. Cukup lama kami bertiga menunggu kedatangan teman-teman yang lain. Setelah sekitar setengah jam berlalu, akhirnya mereka pun datang. Yono, Aryo, Bagas, Fandi, Jupri, dan Roy datang dengan mengendarai motor. Mereka semua adalah rekan kerjaku, kecuali Jupri dan Yono. Iya, Yono. Tapi bukan Yono tukang nasi goreng ya. Yono dan Jupri itu dulu adalah karyawan di tempat bekerjaku. Namun mereka memutuskan resign bersamaan karena ada pekerjaan yang tidak mengharuskan mereka bekerja hingga larut malam. Setidaknya sore hari mereka udah pulang. Sorry agak lama, ucap Bagas sambil tersenyum ke arah kami. Iya nih, gara-gara nungguin Aryo yang masih nganterin emaknya ke arisan, jadinya telat deh, timpal Yono. Ya udah gak apa-apa kok, namanya juga nganterin orang tua kan emang kewajiban anak. Udahlah santai aja, jawabku. Setelah semuanya duduk, kami pun memesan beberapa makanan dan juga minuman. Sambil makan kami mulai membahas tentang rencana liburan beberapa hari lagi. Ada yang mengusulkan ke pantai, ke Bromo, ke Bali, dan ke air terjun. Namun pada akhirnya, setelah sempat berdebat, sesaat kami pun sepakat untuk memilih berlibur ke air terjun Coban Supit Urang. Menurut informasi yang aku dapatkan dari internet dan juga dari Fandi dan Roy yang pernah ke sana, Coban Supit Urang itu memiliki cerita misteri yang unik karena di sini memiliki 2 air terjun dengan ketinggian kurang lebih 15 meter. Di sana katanya, kita juga akan takjub pada saat melihat salah satu air terjun di tempat wisata itu. Pemandangan di sana juga sangat alami akan keindahan alam karena area di sekitar tempat air terjun itu dipenuhi dengan tanaman pohon bambu yang lumayan cukup lebat. Untuk objek daya tarik wisata, air terjun ini termasuk golongan yang masih alami, belum tersentuh oleh para pengelola warga setempat. Pada saat berlibur ke sini, kita hanya akan membayar tiket masuk yang termasuk murah dan terjangkau. Ada satu hal yang perlu diingat bagi yang pengen berkunjung ke sana. Jam buka air terjun itu mulai jam 7 pagi sampai 4 sore saja. Apabila kita datang dengan kendaraan roda 4 pribadi atau umum, kita harus parkir kendaraan di sekitar rumah warga dan kita harus melanjutkan perjalanan menuju air terjun Supit Urang dengan berjalan kaki. Itu akan memakan waktu sekitar 20 menit untuk mencapai titik air terjun dari tempat parkir kendaraan. Jarak antara air terjun hingga sampai jalan beraspal itu sejauh 900 meter. Apabila kita datang ke wisata ini dengan menggunakan kendaraan roda 2 pribadi atau umum, kita bisa tuh mengendarai kendaraan memasuki ke daerah kawasan wisata ini. Namun perlu diingat supaya selalu hati-hati dalam perjalanan karena area air terjun ini lumayan cukup licin. Pastikan ban sepeda motor pribadi atau sewa
dalam keadaan prima untuk di jalur jalan basah. Di air terjun misterius itu, ada beberapa fasilitas yang memadai atau cukup lumayan lengkap. Di tempat ini tersedia seperti toilet dan gazebo bambu bagi pengunjung yang ingin istirahat dengan santai sambil menikmati pemandangan di sekitar. Di sana juga disarankan bagi yang pengen memulai perjalanan yang baik bersama keluarga atau teman agar bisa membawa bekal makan siang ketika datang berlibur di tempat itu, karena tempat ini tidak ada penjual makanan di sekitar area wisata air terjun. Di sini kita tuh harus berjalan kaki untuk sampai ke lokasi air terjun dan tidak perlu khawatir lelah karena udara pegunungan ini sangat segar pada saat menyentuh kulit kita. Air terjun Supit Urang bukan hanya satu, tapi ada 3 air terjun yang mempesona. Pertama, Coban Supit Urang sendiri, di atasnya ada Coban Undak, setelah itu ada Coban Watu Talang. Jika Anda ingin menikmati pemandangan itu, kita harus memiliki keberanian, energi yang cukup, dan mental yang kuat. Seberapa besar perjuangan kita tentu sepadan dengan keseruan yang kita nikmati. Susunan bebatuan yang berjejer mendominasi, tumbuhan yang juga hijau subur, dan tentunya percikan air yang jernih, sejuk, dan dingin selalu ingin mengundang Anda untuk mandi atau berenang di sekitarnya. Apabila ingin berkemah di Coban Supit Urang, bisa membangun tenda di lokasi yang juga berada di bawah 3 air terjun yang sangat eksotis. Dari area perkemahan bawah ke pemukiman warga akan dapat menempuh waktu sekitar 10 menit dengan berjalan kaki. Sepanjang perjalanan akan menemukan berbagai macam tebing yang berbentuk unik mengelilingi Coban, yang memiliki pemandangan seolah-olah jatuh ke tengah tebing bebatuan. Masyarakat setempat menyebut tebing itu dengan nama Watu Gedek, berarti anyaman bambu untuk dinding. Di sisi sebelah kanan terdapat tangga tersusun yang terbuat dari bambu tebal dengan tinggi sekitar 12 meter. Tangga ini merupakan rute atau jalur pintu masuk menuju Coban Supit Urang atas. Tetapi, tidak banyak wisatawan yang berani menaiki tangga itu karena cukup tinggi dilihat dari bawah, dan tangga ini lumayan dibangun dengan sangat sederhana. Di sini juga ada atraksi seru seperti tantangan melewati jalur air terjun yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang mentalnya kuat dan berani mencapai puncak Coban Supit yang berada di atas. Coban Supit Urang di atas sebenarnya hanya berjarak sekitar 10 meter. Berbeda dengan yang di bagian bawah. Di sini terdapat aliran air yang jatuh menuju ke ujung kolam sehingga kolam tersebut lebar. Di sini juga ada cekungan yang menjadi asal-usul nama Coban Supit Urang ini. Coban yang berarti air terjun, apabila dilihat dari atas tebing, cekungan ini sangat mirip dengan Supit Urang yang berarti cakar lobster. Itulah informasi yang aku dapat melalui internet dan juga teman-temanku yang udah pernah ke sana. Aku jadi gak sabar, pengen cepet pergi ke sana. Hari-hari kulalui dengan tak sabar, seolah terasa begitu lama. Saat sudah tiba waktunya kami berlibur, aku pun segera berangkat hari itu juga bersama dengan teman-temanku. Berlibur di Coban Supit Urang, sebuah air terjun yang ada di lereng pegunungan Anjas-Moro. Memang aku belum pernah ke sana, tapi kata teman-temanku, tempat itu menawarkan pemandangan yang sangat indah, walaupun aksesnya cukup sulit. Hari itu, hujan baru saja reda. Jalanan jadi licin, berlumpur, dan menanjak. Kami bersembilan, aku, Yuni, Desi, Yono, Aryo, Bagas, Fandi, Jupri, dan Roy, berangkat menggunakan sepeda motor. Karena jalannya yang terlalu curam, kami terpaksa mendorong motor sampai ke loket tiket. Capek juga ya, keluh Yuni sambil menyeka keringat di dahi. Iya, parah banget nih jalannya, jawab Desi sambil menyandarkan motor. Aku melihat sekeliling. Loket itu terlihat tua, seperti sudah lama tak terurus. Aku bahkan sempat berpikir kalau tempat itu sudah tutup. Kita beneran nih bisa masuk ke sini? Tanyaku ragu. Iya bisa, tenang aja. Loketnya memang mungkin kayak gini karena jarang ada yang kesini, jawab Aryo dengan nada santai. Saat kami melanjutkan perjalanan, sesuatu menarik perhatianku. Di bawah pohon pinus, aku melihat seorang pria tua duduk bersandar mengenakan pakaian lusuh. Wajahnya nampak tenang, namun ada sesuatu yang aneh dari sosoknya. Dia hanya diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya tersenyum tipis ke arahku. Aku berhenti sejenak mencoba memastikan apa yang kulihat. Tapi saat aku menoleh ke teman-temanku, mereka tidak bereaksi sama sekali. Sepertinya hanya aku yang bisa melihat pria itu. Kalian lihat nggak? Ada bapak-bapak di bawah pohon itu,
Tanyaku mencoba membangkitkan kesadaran mereka. Hah, mana? Yono menjawab sambil menoleh ke arah yang kutunjuk. Gak ada apa-apa, Mit. Mungkin kamu salah lihat deh. Aku terdiam. Pikiranku mulai berkelana. Siapa bapak itu? Kenapa hanya aku yang bisa melihat? Tapi aku memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan dan melanjutkan perjalanan bersama yang lain. Saat kami tiba di bagian tebing, aku terkejut. Tebing itu sangat tinggi, dan satu-satunya cara untuk mendaki adalah menggunakan tali yang diikatkan pada pohon kecil di ujungnya. Pohon itu terlihat rapuh, seperti tidak akan mampu menahan beban orang yang memegangnya. Ya ampun, aku gak sanggup naik deh, ini tinggi banget. Aku gemetar. Aku bisa merasakan tubuhku mulai menggigil, bukan hanya karena udara pegunungan yang dingin, tapi karena ketakutan yang merambat di sekujur tubuhku. Aku bahkan sempat menangis. Udah gak usah takut, Mit, kita pegang talinya pelan-pelan, nanti juga sampai di atas. Fandi berusaha menenangkanku. Tapi, aku tidak bisa berhenti berpikir bahwa pohon kecil itu akan patah. Hanya satu langkah salah, aku bisa jatuh ke jurang yang ada di sebelah kiri kami. Setelah berhasil melewati tebing yang menegangkan, kami semua duduk sejenak di area yang lebih luas. Kaki-kaki kami lelah dan gemetar karena medan yang berat tadi. Yuni terlihat terengah-engah, begitu juga dengan Desi. Aku sendiri masih merasa ngeri membayangkan tebing itu, tapi setidaknya sekarang kami bisa istirahat sebentar. Ngeri juga ya jalan ke sini, jalurnya cuma buat satu orang, salah langkah dikit aja bisa bablas ke jurang, kata Bagas sambil mengelap keringat di dahi. Iya, untung aja kita semua berhasil lewat, jawab Jupri sambil menghela nafas panjang. Tapi aku heran, kenapa jalurnya kayak gak pernah dirawat ya? Aku memperhatikan sekeliling. Memang, jalur menuju air terjun itu terlihat liar. Semak-semak tinggi hampir menutupi sebagian besar jalan yang kami lalui. Beberapa teman yang membawa parang bahkan harus membuka jalur sendiri karena ilalang dan tanaman liar lainnya begitu tebal. Suasana kicauan burung dan deru angin yang menerobos pepohonan menciptakan suasana yang aneh, campuran antara keindahan alam yang memikat dan aura misterius yang mengganggu. Aku menatap ke arah semak di sebelah kanan kami, dan entah kenapa, sesuatu menarik perhatianku. Pandanganku seolah-olah tersedot ke satu titik di dalam semak-semak itu. Aku berdiri, meninggalkan teman-temanku yang masih istirahat dan berjalan mendekat. Ada apa, Mit? Tanya Aryo heran melihatku berjalan sendirian. Entahlah, aku kayak ada sesuatu tuh di sana, jawabku tanpa menoleh. Rasanya seperti ada yang memanggilku dari dalam semak itu. Aku merunduk sedikit, menyibak daun-daun kering yang bergesekan dengan angin, dan di sana aku melihat sebuah batu kecil berwarna hijau sebesar kuku jari kelingking. Batu itu nampak sangat indah, tapi ada sesuatu yang aneh. Aku tidak tahu kenapa, tapi hatiku merasa tertarik untuk mengambilnya. Tanpa pikir panjang, aku meraihnya, menyimpan batu itu ke dalam kantong celana, memastikan tidak ada yang melihat. Saat aku kembali ke tempat duduk, suasana terasa berbeda. Angin tiba-tiba berhenti berembus, suara burung yang sejak tadi terdengar mendadak lenyap. Hening menyelimuti hutan. Teman-temanku tidak menyadari perubahan itu. Mereka masih sibuk berbincang, tertawa-tawa kecil, tapi aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Entah apa. Kamu tadi nemu apa, Mit? Tanya Desi menatapku dengan penasaran. Enggak apa-apa kok. Jawabku cepat sambil tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan rasa cemas yang mulai merayap di hatiku. Tak lama kemudian kami melanjutkan perjalanan. Jalur yang kami lewati makin sulit, dengan semak-semak yang lebih tinggi dan tumbuhan liar yang makin menutup jalan. Untungnya Yono membawa parang, jadi kami bisa membuka jalan sedikit demi sedikit. Aduh, ini jalannya kapan bersih sih? Kayak udah berabad-abad gak ada yang lewat ya? Keluh Fandi sambil membersihkan keringat. Aryo yang berada di depan berhenti sejenak dan menoleh ke kami. Sabarlah, udah deket kok. Air terjunnya pasti worth it. Akhirnya, setelah hampir 2 jam perjalanan yang terasa seperti selamanya, kami sampai di lokasi air terjun. Coban Supit Urang berdiri megah di depan kami. Airnya jatuh dengan deras dari ketinggian, menciptakan kabut tipis yang membungkus area sekitar. Suara gemuruh air terjun memenuhi udara, memantulkan kesejukan dan kesegaran alam liar. Kami semua terdiam sejenak, terpesona oleh pemandangan itu. Tapi aku melihat sesuatu yang lain. Di antara kabut dan air yang jatuh di tepian sungai, berdiri seorang pria. Wajahnya tampan, rambutnya panjang tergerai di bawah bahunya.
Tubuhnya tegap dan dadanya yang bidang tak tertutup oleh pakaian. Aku terdiam. Ada yang aneh ketika aku memperhatikan lebih detail. Aku terkejut karena bagian bawah tubuhnya bukanlah kaki, melainkan sisik-sisik ular yang besar. Kulitnya berkilauan di bawah sinar matahari yang menyelinap di antara dedaunan. Dan ekornya bergerak pelan di atas bebatuan. Astagfirullah, makhluk apa itu? Tanyaku pelan hampir seperti bergumam pada diri sendiri. Heh, kamu ngomong apa sih, Mit? Yuni bertanya sambil menatapku heran. Aku menoleh ke arah teman-teman mencoba menunjuk sosok itu. Itu, di sana. Kalian gak lihat? Mereka semua mengikuti arah pandanganku, tapi ekspresi mereka berubah bingung. Lihat apa? Tanya Bagas. Aku terdiam lagi. Sosok itu masih ada di sana, menatap ke arahku, tersenyum aneh. Tapi teman-temanku, mereka sama sekali tidak melihatnya. Mit, kamu ngelindur ya? Itu cuman kayu tumbang, gak ada apa-apa, kata Aryo sambil terkekeh. Aku menggelengkan kepala, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin aku hanya berhalusinasi. Tapi tatapan pria ular itu terus mengikuti setiap langkahku. Salah satu temanku, Fandi, bahkan sempat duduk di atas kayu yang mereka maksud. Hatiku berdebar kencang, tapi aku memutuskan untuk diam saja, tidak ingin membuat suasana semakin aneh. Malamnya, ketika kami sudah kembali dari air terjun, aku mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpiku, seorang kakek tua berpenampilan sederhana muncul di hadapanku. Dia mengenakan imamah putih di kepala dan jubah lusuh yang panjang hingga menutupi kaki. Kakek itu menatapku dengan mata sayu, kemudian tersenyum. Nak, kamu harus menjaga batu itu, katanya dengan suara lembut tapi penuh wibawa. Itu adalah rumahku dan aku ingin berteman denganmu. Aku terbangun dengan nafas memburuk, kepalaku penuh dengan kebingungan. Apa maksud dari mimpi itu? Siapa kakek itu? Dan batu hijau yang aku ambil tadi siang? Esok harinya, kabar buruk datang. Teman yang tadi duduk di atas kayu air terjun mendadak sakit. Matanya melotot terus-menerus dan mulutnya meracau tidak jelas. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya, tapi firasatku mengatakan ini ada hubungannya dengan sosok yang aku lihat di air terjun. Pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hembusan angin pagi yang seharusnya menyegarkan terasa berat, seolah-olah membawa sesuatu yang tak kasat mata. Suara burung-burung yang biasanya ramai di sekitar tenda kami, entah mengapa, menghilang. Hanya suara gemerisik dedaunan yang terdengar, seolah ada yang mengintai dari balik pepohonan. Aku coba menyibukkan diri dengan sarapan, tapi pikiranku terus terbayang kejadian kemarin. Batu hijau itu masih tersimpan di saku celanaku, dan setiap kali aku merabanya, perasaan aneh langsung menyelimuti tubuhku. Seperti ada getaran halus yang mengalir dari batu itu ke dalam diriku. Fandi, teman yang semalam tiba-tiba sakit, kini duduk bersandar di pohon. Wajahnya pucat, matanya tampak cekung, seolah dia tidak tidur semalaman. Desi udah berusaha menanyakan keadaannya, tapi Fandi hanya menggeleng-geleng dan menyuruh kami pergi tanpa dia. Dia bilang dia akan menunggu di sini sampai merasa lebih baik. Kita nggak bisa ninggalin dia, Mit, kata Desi padaku dengan nada cemas. Kita bawa dia pulang aja, biar istirahat di rumah sakit. Aku juga pengennya begitu, Des. Tapi dia keras kepala banget, gak mau digotong balik ke rumah. Mungkin nanti setelah kita dari air terjun lagi, baru kita bisa paksa dia pulang. Jangan terlalu lama ya, aku kok khawatir, lanjut Desi sambil sesekali melirik ke arah Fandi yang masih diam. Rombongan kami pun terpecah. Yuni dan Aryo memutuskan untuk menemani Fandi. Sementara sisanya termasuk aku, melanjutkan perjalanan menuju bagian lain dari Coban Supit Urang yang katanya lebih dalam dan lebih indah. Jalurnya lebih sulit dengan bebatuan besar dan licin yang harus kami panjat satu persatu. Tapi rasa penasaran kami mengalahkan kelelahan fisik. Di tengah perjalanan, tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang aneh. Suasana yang lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada suara langkah teman-teman, tidak ada suara alam, hanya keheningan yang pekat. Aku menoleh ke belakang dan terkejut. Aku sendirian. Bagas, Jupri, dan teman-temanku yang lain entah kemana. Hanya beberapa detik yang lalu mereka ada di belakangku, tapi sekarang seolah-olah mereka hilang begitu saja. Hatiku berdebar kencang. Bagas, Jupri, kalian di mana? Teriakku. Tidak ada jawaban. Aku mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut mulai merayap ke seluruh tubuhku.
Aku merogoh saku celanaku menggenggam batu hijau yang kutemukan. Rasanya batu itu semakin hangat, seolah bereaksi dengan perasaanku. Lalu dari balik pohon besar di hadapanku, muncul suara gemerisik dedaunan. Aku menoleh dan melihat sosok pria ular yang kulihat di air terjun kemarin. Dia berdiri tegap, kali ini lebih dekat, matanya menatapku dengan tajam. Apa yang kau inginkan dariku? Pergi, jangan ganggu aku, pekikku. Meskipun aku tidak yakin apakah dia bisa mendengar, mengerti atau menjawab. Pria ular itu tidak berkata apa-apa, tapi tatapannya seolah-olah memanggilku, memintaku untuk mendekat. Langkahku secara otomatis bergerak ke arahnya, meskipun otakku berteriak untuk lari. Semakin dekat aku padanya, semakin kabur pandanganku. Dan tiba-tiba, aku sudah berada di tempat yang berbeda. Di sekelilingku, kabut tebal menyelimuti seluruh pandangan. Pepohonan di sekitarku berubah menjadi lebih tinggi, lebih besar, dengan cabang-cabang yang bengkok seperti tangan yang mencoba meraihku. Suara gemerisik dedaunan kini berubah menjadi bisikan-bisikan aneh yang mengisi udara. Seakan-akan ada banyak makhluk yang bersembunyi di balik kabut, memperhatikanku dari balik gelap. Hatiku berdegup kencang. Rasa takut yang tak terkendali menyelimuti. Aku berusaha meraba-raba jalan, mencari arah keluar, tapi setiap langkah yang kuambil, aku hanya semakin masuk ke dalam hutan yang tidak kukenali itu. Lalu, suara itu datang. Suara derap langkah yang berat seperti ada sesuatu yang besar sedang bergerak mendekat. Aku berbalik, dan di sana dari balik kabut, muncul sesosok makhluk yang jauh lebih besar daripada pria ular. Makhluk itu menyerupai manusia, tapi wajahnya dipenuhi sisik hitam yang mengkilap. Tubuhnya besar dengan otot-otot yang menonjol, tapi tangannya memanjang seperti cakar binatang. Aku terpaku, mulutku terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Tubuhku kaku, seolah-olah terperangkap dalam ketakutan yang luar biasa. Makhluk itu terus mendekat, tatapannya penuh kebencian, dan sebelum aku bisa bereaksi, cakar besarnya meluncur cepat ke arahku. Aku pun berteriak. Jeritanku terhenti ketika tiba-tiba aku merasa tubuhku tersentak ke belakang. Seolah ada yang menarikku dengan kekuatan luar biasa. Pandanganku kabur, kabut tebal di sekitarku mulai menghilang. Aku terhuyung ke belakang dan mendapati diriku terjatuh ke tanah yang basah. Napasku tersengal-sengal, sementara pandangan di sekelilingku berubah. Aku tidak lagi berada di tempat yang penuh kabut dan makhluk menyeramkan itu. Aku kembali ke jalur setapak di hutan tempat kami berada tadi. Teman-temanku kembali terlihat di depanku. Mereka tampak tenang, berjalan seolah tidak ada yang terjadi. Bagas menoleh ke arahku dan melambaikan tangan. "Ayo Mit, jangan ketinggalan," serunya dengan nada yang biasa, tanpa menyadari kekacauan yang baru saja aku alami. Aku tercengang, mencoba memahami apa yang barusan terjadi. Apa ini tuh hanya ilusi? Atau apakah aku benar-benar dibawa ke tempat lain? Itu semua seolah mimpi, tapi di saat yang sama, semuanya terasa begitu hidup. Satu-satunya yang membuatku yakin bahwa itu bukan hanya imajinasiku adalah batu hijau yang masih kugenggam erat. Batu itu terasa makin panas, seperti membakar telapak tangan. Setelah berusaha menenangkan diri, aku menyusul teman-temanku, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang terus mengusik. Kami melanjutkan perjalanan ke air terjun berikutnya. Meskipun aku masih tak bisa melupakan sosok-sosok yang kulihat sebelumnya. Namun, di tengah keramaian dan obrolan teman-teman, aku merasa sedikit lega. Setidaknya, aku tidak sendirian. Namun semuanya berubah ketika kami sampai di air terjun kedua. Tempat ini lebih indah dari yang pertama. Dengan air yang jatuh deras dari ketinggian, menciptakan suara gemuruh yang memekakan telinga. Udara di sekitar terasa segar dan pemandangan sangat memukau. Tapi, di balik keindahan itu, aku merasa ada sesuatu yang salah. Suasana di tempat ini terasa berbeda, seolah ada energi lain yang mengintai dari balik pepohonan. Saat kami sedang menikmati pemandangan, tiba-tiba Desi menghampiriku dengan ekspresi cemas. "Mit, kamu lihat nggak si Bagas tadi?" tanyanya. Aku mengerutkan kening. "Emang kenapa?" "Dia hilang," kata Desi.
Baru aja tadi dia ada di sini, tapi sekarang gak ada. Rasanya jantungku berhenti berdetak. Bagas, yang tadi berjalan di depanku hilang begitu saja. Teman-teman yang lain juga mulai panik, memanggil-manggil namanya, tapi tidak ada jawaban. Kita harus cari dia, ujar Jupri dengan nada serius. Mungkin dia tersesat. Kami pun semua sepakat menyusuri jalan setapak yang ada, berharap menemukan Bagas. Tapi semakin jauh kami berjalan, semakin aneh perasaan yang kurasakan. Di setiap langkah, aku merasa seolah-olah sedang diawasi. Suara gemuruh air terjun yang biasanya menenangkan, malah terdengar seperti bisikan-bisikan yang menakutkan. Ketika kami sampai di sebuah area terbuka, aku berhenti sejenak, merasa lelah. Namun saat mataku menyapu ke arah pepohonan, aku terdiam. Di sana, di bawah salah satu pohon pinus, aku melihat sosok pria tua yang sama seperti yang kulihat di awal perjalanan. Kali ini dia tidak tersenyum, tatapannya serius, seolah ingin menyampaikan sesuatu padaku. Tanpa sadar aku melangkah mendekati. "Bapak ini sebenarnya siapa?" tanyaku lirih. Dia tidak menjawab, namun pandangannya beralih ke arah kantong celanaku, tempat batu hijau itu berada. Aku merogoh saku, dan begitu aku mengeluarkan batu tersebut, pria tua itu mengangguk. "Bapak tahu tentang ini ya?" tanyaku lagi. Tapi sebelum aku bisa mengatakan apa-apa, tubuh pria itu perlahan menghilang. Seolah-olah dia larut bersama angin yang bertiup. Aku terdiam di tempat, bingung dan takut sekaligus. Aku kembali ke kelompok, tapi pikiranku tentang pria tua itu terus menggangguku. Rasanya ada sesuatu yang tidak aku pahami, tapi aku belum menemukan jawabannya. Setelah beberapa jam pencarian yang melelahkan, akhirnya kami menemukan Bagas. Dia terbaring di tepi sungai kecil tidak sadarkan diri. Wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Kami segera membawanya kembali ke tenda. Sementara Aryo dan Jupri berusaha mencari bantuan. Namun jalan menuju teman-teman yang lain sangat tidak memungkinkan dan kami harus menunggu sampai pagi. Malam itu di dalam tenda suasana sangat tegang. Desi duduk di samping Bagas, berusaha menghangatkannya dengan selimut. Aku duduk di pojokan, merasa semakin cemas. Batu hijau di tanganku terasa berdenyut, seolah-olah batu itu hidup. Tiba-tiba, Bagas membuka matanya. Matanya melotot, tidak seperti biasanya. Dia melihat ke arahku dan berkata dengan suara yang tidak seperti suaranya sendiri. Kembalikan batu itu." Aku tersentak. "Apa maksudmu, Bagas?" "Kembalikan batu itu sebelum semuanya terlambat," ucapnya lagi. Kali ini suaranya terdengar makin aneh, seperti ada dua suara yang berbicara bersamaan. Seketika aku merasa ketakutan yang luar biasa. Teringat dengan mimpi yang kudapatkan tentang kakek-kakek yang meminta aku agar menjaga batu itu. Namun sekarang, Bagas atau entitas yang merasuki Bagas meminta aku mengembalikannya. "Apa yang akan terjadi kalau batu itu tidak kukembalikan?" tanyaku dengan suara gemetar. Bagas tertawa dingin. "Kamu akan tahu sendiri ketika waktu itu tiba." Aku melihat ke arah teman-temanku yang lain, tapi mereka hanya menatapku dengan ekspresi bingung. Tidak ada yang mengerti apa yang baru saja terjadi, termasuk aku. Namun satu hal yang pasti, batu ini bukan sekedar batu biasa. Ada suatu misteri yang tersimpan di dalamnya. Sesuatu yang melibatkan dunia tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiran tentang batu hijau itu, tentang sosok pria tua dan pria ular, terus menghantuiku. Aku tahu ada sesuatu yang harus kulakukan dengan batu itu, tapi aku tidak tahu apa. Setelah mimpi yang berulang kali didatangi oleh sosok kakek berjubah putih, aku semakin resah. Pesan yang disampaikan kakek tersebut terus terngiang-ngiang di pikiranku. Batu kecil hijau itu nampaknya memiliki makna lebih dari yang aku duga. Namun aku belum sepenuhnya memahami apa yang harus aku lakukan dengan batu tersebut. Di satu sisi, aku juga bingung dengan keadaan temanku yang duduk di atas kayu ular itu. Apakah sudah baik-baik saja atau tidak? Setelah hari sudah pagi, aku dan yang lain pun segera kembali ke tenda dan ternyata temanku sudah membaik. Suatu malam aku kembali bermimpi. Kali ini kakek berjubah putih muncul dengan wajah jauh lebih jelas. Ia terlihat lebih ramah. Tidak lagi menyeramkan seperti dalam mimpi-mimpi sebelumnya.
Kakek itu duduk di atas batu besar di samping sebuah air terjun yang mirip dengan coban supit urang. "Kamu sudah paham sekarang?" tanya kakek itu lembut. Aku menggelengkan kepala dalam mimpi itu. "Saya belum paham, Kek, apa sebenarnya yang harus saya lakukan?" Kakek itu tersenyum dan memandangku. "Batu hijau itu adalah bagian dari keseimbangan alam. Ia melambangkan perlindungan dan persahabatan dengan dunia roh. Dengan menyimpannya, kamu telah menjaga keseimbangan itu. Namun tidak semua roh bisa menerimanya dengan mudah. Ada yang terganggu dan marah, seperti yang terjadi pada temanmu." "Apa saya harus mengembalikannya, Kek?" tanyaku ragu. Kakek itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Batu itu memang milik alam, dan kamu adalah penjaganya sekarang. Tetapi kamu juga harus minta izin kepada alam agar tidak menimbulkan gangguan." "Bagaimana caranya?" tanyaku merasa bingung. "Datanglah ke coban supit urang. Letakkan batu itu di bawah pohon pinus tempat kamu pertama kali melihat bapak-bapak yang tersenyum padamu. Ucapkan terima kasih dan jaga niat baikmu. Alam akan mendengarkan." Keesokan harinya, aku merasa yakin dengan apa yang harus dilakukan. Aku pun mengajak beberapa temanku untuk kembali ke coban supit urang. Meski beberapa dari mereka merasa ragu-ragu, aku berhasil meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setibanya di tempat itu, aku langsung merasa perasaanku damai. Hawa dingin pegunungan menyambut kami. Suasana angin yang berhembus di antara pepohonan pinus terasa menenangkan. Kami berjalan perlahan menuju lokasi pohon pinus tempatku pertama kali melihat sosok bapak-bapak itu. "Aku harus melakukan ini sendiri," kataku pada teman-temanku yang kemudian mengangguk dan memberiku ruang. Dengan perlahan, aku mengambil batu hijau dari kantong celana dan meletakkannya di bawah pohon pinus tersebut. Sambil mengingat pesan kakek dalam mimpi, aku menutup mata dan mengucapkan dalam hati, "Terima kasih telah mempercayaiku menjaga batu ini. Semoga alam menerima niat baikku dan memulihkan keseimbangan." Tidak lama setelah aku selesai berdoa, aku merasakan hembusan angin yang lembut menyentuh wajah. Udara seolah menjadi lebih sejuk. Aku membuka mata sembari tersenyum. Ada perasaan lega yang tak terlukiskan, seolah-olah bebanku telah terangkat. Kami pun memutuskan menikmati keindahan air terjun sekali lagi sebelum pulang. Kali ini semuanya nampak lebih tenang. Bahkan teman-temanku yang sebelumnya takut, kini mulai menikmati keindahan alam tanpa gangguan apapun. Malamnya, aku tidur dengan nyenyak tanpa diganggu oleh mimpi aneh. Sosok kakek dalam mimpi yang tidak lagi muncul, seolah menandakan bahwa tugasnya sudah selesai. Kehidupanku perlahan kembali normal. Aku pun tidak lagi dihantui oleh penampakan atau mimpi-mimpi misterius. Beberapa minggu setelah kejadian itu, aku mendengar bahwa tempat wisata coban supit urang mulai dibenahi dan diperbaiki oleh pemerintah setempat. Jalan-jalan menuju air terjun diperbaiki. Loket tiket yang sebelumnya terbengkalai kini sudah difungsikan kembali. Aku merasa bahwa keseimbangan alam benar-benar telah dipulihkan. Batu hijau yang kutemukan mungkin masih ada di bawah pohon pinus itu. Tetapi aku yakin bahwa batu tersebut kini berada di tempat yang seharusnya. Dan aku telah menjalankan peranku sebagai penjaga dengan baik. Kehidupanku berjalan dengan lebih damai setelah semua kejadian tersebut. Aku menyadari bahwa dunia gaib dan alam memiliki keseimbangan yang perlu dijaga. Dan terkadang, manusia menjadi bagian dari keseimbangan itu tanpa disadari. Dengan perasaan tenang, aku melanjutkan hidup dengan penuh rasa syukur, sembari menyimpan pengalaman mistis itu sebagai pelajaran berharga. Meski banyak hal aneh yang terjadi, aku yakin bahwa selama aku menjaga niat baik, semuanya akan berjalan dengan baik. Ya, itulah tadi cerita dari tulisan Levinka berjudul Air Terjun. Tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.